Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anda sekalian? Semoga ya kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas bersama-sama mengenai materi Liukang Tangaya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membawakan kita akan membahas materi yang baru, yaitu mulok bahasa daerah dengan tema membaca dongeng. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan yang pertama, yaitu siswa diharap mampu untuk memahami isi dongeng bahasa Bugis Panggep dengan baik. Kemudian siswa mampu menyebutkan pesan-pesan positif daripada dongeng Bugis serta menyampaikannya secara lisan. Jadi itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan selanjutnya kita masuk kepada materi inti kita. Ya, dongeng. Belajar dongeng dalam pembelajaran bahasa daerah itu sangatlah penting ya. Kenapa penting? Karena dari dongeng kita bisa belajar tentang masa lampau ya, baik itu dari kearifan lokal ya, yang ada di daerah kita, terkhusus di daerah Kabupaten Pangkep. Selain itu, dongeng juga sebagai karya sastra ya, yang bisa membangun karakter anak-anak untuk belajar berimajinasi. Secara umum, dongeng adalah cerita atau khayalan yang benar-benar tidak terjadi. Dongeng biasanya hanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng itu apa? Dongeng itu cerita ya yang dikarang-karang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang ya. Dan kemudian cerita ini biasanya dibuat ya karena terinspirasi dari sebuah peristiwa. Ada juga pengertian lain tentang dongeng, yaitu dongeng merupakan warisan ya, dari nenek moyang kita yang terdahulu ya, secara turun temurun yang harus kita lestarikan keberadaannya, meskipun benar atau tidaknya dongeng tersebut ya, dan masih perlu kita pertanyakan ya apakah dongeng tersebut benar atau tidak ya, seperti itu. Baik, jadi itulah pengertian singkat atau penjelasan singkat seputar apa itu dongeng. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis dongeng. Setidaknya ada 8 ya, jenis-jenis dongeng. Di antaranya ada legenda, parabel, myth atau mitos, sage, fabel, dongeng alam, dongeng peri, dongeng jenaka atau dongeng humor ya. 8. Baik, sekarang kita akan belajar ya bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan ke-8 jenis dongeng ini ya. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu dongeng legenda. Ya. Dongeng legenda adalah cerita fantasi yang dihubungkan dengan kenyataan di alam yang belum tentu kebenarannya. Ini dijelaskan ya dalam sastra Indonesia. Kemudian ada juga pengertian dongeng legenda menurut J.S. Badudu dalam bukunya yang berjudul Sari Kesusastraan Indonesia, yang menjelaskan bahwa dongeng legenda adalah dongeng yang dicari-cari hubungannya dengan kenyataan-kenyataan dalam alam. Misalnya saja batu karang yang menyerupai kapal, yang kemudian dihubung-hubungkan ya dengan cerita anak yang durhaka kepada ibunya, yang kita sering kenal dengan maling kundang ya.
Ya, jadi itulah tadi penjelasan tentang dongeng legenda. Kemudian kita masuk ke penjelasan ke poin nomor 2, yaitu parabel. Secara umum, parabel adalah dongeng atau cerita yang mengandung ajaran moral yang bersifat dedikatis. Ya. Tidak banyak hal yang bisa saya jelaskan ya daripada dongeng parabel ini. Ya. Tapi intinya kita tahu ya pengertian umum tentang apa itu parabel. Kemudian untuk contohnya, yaitu dongeng hikayat Luqman Hakim ya. Untuk dongeng hikayat Luqman Hakim sendiri saya belum pernah dengar ya, jadi silakan dicari ya dongengnya tentang hikayat Luqman Hakim ya. Untuk berikutnya kita masuk kepada dongeng myth atau mitos ya. Istilah myth atau mitos dalam bahasa Indonesia itu berasal ya dari bahasa Yunani, yaitu dari kata mythos yang berarti cerita dewasa ya. Menurut Saintifus, mitos adalah cerita tentang terjadinya dunia dan segala isinya. Dan kemudian menurut sejarahnya, pada mulanya mitos hanya dikisahkan pada peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan oleh religi yang dianut oleh suku bangsa atau masyarakat suatu daerah. Misalnya pada pergantian tahun, pada musim menanam, atau pada musim potong padi dan lain-lain ya. Ada juga yang menjelaskan pengertian mitos itu adalah cerita perihal dewata, kejadian bumi dan isinya, serta kepercayaan pada dunia gaib ya. Kemudian masih ada lagi yaitu salah satu ahli, yaitu Van Persen yang menjelaskan bahwa mitos adalah memiliki fungsi, yaitu untuk memberi kesadaran kepada manusia bahwa dalam alam semesta ini ada kekuatan yang gaib atau supranatural, dan manusia ikut berpartisipasi dan menghayati kekuatan tersebut, menghadirkan kembali peristiwa-peristiwa yang dulu pernah terjadi sedemikian rupa sehingga memberi jaminan dan perlindungan kepada manusia kini ya. Misalnya saja upacara tolak bala ya, gitu. Dan adapun contoh untuk dongeng myth atau mitos, yaitu cerita tentang Tangkuban Perahu ya. Saya rasa di sini sudah pernah ada yang mendengar ya tentang cerita Tangkuban Perahu. Oke, baik, sekarang kita lanjut kepada poin berikutnya, yaitu sage. Ya. Secara umum, sage adalah cerita lama tentang perbuatan kepahlawanan. Peristiwa-peristiwa kepahlawanan yang merupakan bagian dari sejarah. Menurut Badudu, sage adalah dongeng yang mengandung sedikit unsur-unsur sejarah di dalamnya dan dihiasi dengan kesaktian dan keajaiban. Jadi bisa disimpulkan kalau sage ini merupakan cerita khayal yang mengandung unsur sejarah, seperti contohnya itu dongeng Putri Hijau ya. Ada yang pernah dengar dongeng Putri Hijau? Ya, jika belum, silakan dicari dongengnya ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin kelima, yaitu fabel.
Fabel adalah dongeng yang mengenai kehidupan binatang yang dilukiskan dapat berbuat dan bercerita seperti manusia. Saya ulangi, fabel adalah mengenai kehidupan binatang yang dilukiskan dapat berbuat dan bercerita seperti manusia. Meskipun ceritanya tentang kehidupan dunia binatang, dia merupakan simbolik dari kehidupan manusia. Fabel ini banyak mengandung ajaran hidup ya, yang baik. Yang baik itu apa? Dia banyak mengandung pelajaran hidup yang baik untuk kehidupan manusia. Ya, seperti itu. Dan adapun contoh untuk dongeng fabel ini adalah cerita tentang si kancil. Ya. Saya rasa Anda sekalian di sini sudah tahu ya tentang cerita si kancil. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada cerita tentang dongeng alam. Ya. Dongeng alam sendiri merupakan cerita fantasi ya mengenai kejadian-kejadian alam seperti terjadinya gempa bumi, gerhana bulan, gunung meletus, dan lain-lain. Ada juga sebagian dari orang-orang yang berpikiran primitif yang kerap kali mereka kurang dapat ya memecahkan gejala-gejala alam yang terjadi seperti gempa bumi, gunung meletus ya. Kemudian karena ketidaktahuannya itu mereka kadang-kadang mengaitkan hal-hal tersebut dengan kejadian supernatural ya, seperti itu. Baik, yang adapun contoh daripada dongeng alam yaitu dongeng mengenai Danau Toba ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada dongeng perih. Ya. Dongeng perih adalah dongeng yang melukiskan tentang makhluk-makhluk halus seperti perih ya dan semacamnya. Contohnya ya kita mungkin sudah pernah atau sudah sering melihat ya, yaitu cerita tentang hantu kuntilanak ya. Ataupun cerita tentang roh perempuan ya yang paras cantik gitu. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu dongeng tentang jenakah, dongeng jenakah atau dongeng humor. Dongeng jenaka adalah dongeng fantasi ya tentang kehidupan orang-orang yang karena kepandaian atau kejenakaannya atau yang sering mengalami suka duka bahkan kerugian dalam hidup mereka ya. Dongeng ini dia semacam memberi tamsil ya bagi kehidupan manusia untuk selalu berhati-hati dan arif dalam kehidupan agar tidak mendapat kesusahan. Banyaknya contoh daripada dongeng jenaka ini, diantaranya ada cerita dari Abu Nawas ya. Saya rasa cerita tentang Abu Nawas ini sudah lumayan familiar ya di tengah-tengah kita. Adapun yang lain-lain ada cerita tentang Pak Belalang, cerita tentang Lebah Malang ya, dan Pak Lakah dan Pak Pandir dan lain-lain seperti itu. Baik, jadi itu saja ya penjelasan singkat mengenai jenis-jenis dongeng. Jadi jika ada yang kurang jelas silakan diputar kembali videonya atau silakan di chat pribadi ke Ustadz ya kalau ada yang kurang jelas. Untuk materinya sampai di sini dulu ya, sampai di jenis-jenis dongeng ya. Dan untuk tugasnya Ustadz punya sebuah dongeng ya, dalam bentuk bahasa Bugis ya. Dongeng ini berasal dari cerita rakyat Lak Bakang ya, yang
kemudian diceritakan kembali ya, ke dalam bahasa Bugis ya. Ada juga translate-nya ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi nanda-nanda sekalian silakan terlebih dahulu dibaca ya dongengnya. Oh ya, untuk dongengnya Ustadz akan kirim ya dongengnya di WA di grup Mapel Bahasa Daerah. Jadi setelah Ustadz kirim silakan di-download ya dongengnya. Kemudian dibaca dongengnya, setelah itu dikerjakan tugas-tugasnya ya. Ya, untuk dongengnya ya dongeng seperti ini ya. Judulnya itu Toma Parentah na Manuk-Manuk Ulawang. Jadi ini adalah dongengnya dalam bahasa Bugis. Kemudian di bagian bawahnya ada translate-nya ya dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan dibaca dongengnya. Kemudian setelah dibaca silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya, ada 4 nomor. Baik Nanda, untuk terakhir saya lupa, untuk pengumpulannya seperti biasa dikumpul melalui WA pribadi ya Ustadz. Kemudian untuk batas pengumpulannya setunggu paling lambat tanggal 20 Februari ya 2020. Baik Nanda, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.